Halo semuanya, selamat datang di webinar Zentara ke-9. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Topik kita hari ini bakal ngomongin soal Your Second Brain, AI tools every UI UX designer needs to work smarter. Kebanyakan orang termasuk yang sudah pakai AI ya, itu punya kebiasaan yang sama. Langsung lompat ke solusi sebelum kita tahu nih sebenarnya root of the problemnya apa. Dan AI itu justru bisa mempercepat kebiasaan ini kalau misalnya dipakai tanpa arah. Yang dimana kita bakal omongin juga hari ini karena AI itu bisa memberi solusi karena memang AI itu bisa memberi solusi dalam hitungan detik dan kita bakal ngomongin gimana sih cara menggunakan AI sebagai tools yang bisa menjadi extension dari brain kamu atau dari pemikiran dan productivity kamu. Hari ini kita bakal bahas bagaimana desainer bisa menggunakan AI sebagai second brain basically. Bukan pengganti cara berpikir, tapi extension dari kapasitasnya. Ada juga live demo yang bakal menjelaskan prosesnya dari end to end, biar dari brief teknis sampai wireframe, seperti itu. Pertanyaan silahkan ditulis aja di kolom komentar atau di Q&A kapan saja. Nanti juga bakal ada live demo yang berjalan langsung, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Untuk membawa kita di hari ini, untuk membawa kita dengan topik hari ini, kita kedatangan dari orang yang memang setiap hari bekerja menggunakan AI dan memang seorang desainer. Yaitu kenalkan ada Mas Katu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surya Nathaniel Katu, bisa dipanggil juga dengan Katu. Oke. Oke Mas Katu, boleh dijelasin nggak kira-kira posisi Mas itu seperti apa dan juga kerjaan sehari-harinya itu seperti apa sih? Oke, kalau dari role saya sendiri sebenarnya double role, jadi ada dari sisi product development dan juga dari sisi designer. Jadi kerjaan saya itu selain kita fokus ke product development dari beberapa produk, saya juga langsung turun terjun nih sebagai desainer untuk produk tersebut. Oke. Mungkin boleh dijelasin nggak kira-kira hari ini tuh bakal ngomongin apa aja sih? Oke, jadi kalau untuk hari ini tuh kita sesuai temanya, Your Second Brain. Jadi gimana sih cara kita sebagai seorang desainer menggunakan AI untuk membantu pekerjaan kita, baik dari sisi riset hingga nanti sampai proses pembuatan desain. Oke oke. Kalau begitu mungkin langsung aja ya biar nggak lama-lama. Mas Katu, panggung udah siap, silahkan. Oke, thank you semuanya. Nah, mari kita mulai. Jadi untuk pada webinar hari ini ada beberapa session. Mulai dari how designer think, jadi sebagai native intelligence nanti. Kemudian AI tools yang nanti kita sebut sebagai extended intelligence. Lalu nanti ada live demo, nanti yang akan ditunggu-tunggu juga. Jadi nanti saya udah persiapkan sebuah brief, sebuah produk cyber security, hingga nanti proses terakhir itu dalam pembuatan ini wireframe. Lalu nanti ada end-to-end proses untuk collaborative intelligence, dan terakhir nanti ada closing and recap. Jadi ada beberapa key takeaways nanti yang akan saya sampaikan juga. Nah, pertama kita harus tahu nih gimana seorang desainer itu berpikir, atau kita sebut sini native intelligence. Jadi, kebanyakan orang termasuk yang sudah sering pakai AI punya kebiasaan buruk yang sama. Jadi nggak cuma desainer aja, tapi juga dari general user. Yakni sering lompat ke solusi sebelum benar-benar paham masalahnya. Jadi biasanya kayak dalam proses desain kan kita dikasih brief, terus kita pahami dulu, baru kita buat desainnya. Nah, cuman karena ada AI, biasanya langsung dari brief itu di-generate lah ke dalam sebuah solusi desain tanpa perlu paham terlebih dahulu nih konteksnya apa, pain point-nya apa, dan masalahnya apa. Jadi itu bisa jadi sebuah tindakan yang krusial. Nah, karena AI justru mempercepat kebiasaan buruk kalau tidak berhati-hati. Jadi dia konsepnya kan memberikan solusi dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik. Nah, di sini kita akan lihat dulu nih untuk lebih paham, yakni beberapa tahapan design thinking. Mungkin saya rangkum aja. Jadi ada beberapa step mulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan juga testing. Kalau untuk empathize sendiri itu adalah gimana caranya kita nih merasakan apa yang dibutuhkan sama pengguna. Bukan menggunakan asumsinya kita aja. Maksudnya itu adalah ketika kita diberikan brief, kita harus tahu nih calon usernya itu nanti butuh apa, poin-poinnya apa yang menjadi masalahnya, dan apa yang mau kita kasih solusi. Nah, lalu masuklah ke tahapan define. Ya, ini kita harus dari beberapa masalah itu kita pilih nih masalah yang paling spesifik untuk ini selesaikan terlebih dahulu. Mungkin kayak misalnya ada 10 pain point, mungkin kita pilih top 3-nya dulu. Lalu nanti masuk proses ideate. Jadi masalah tadi kita harus cari solusinya nih. Jadi kita harus ideasi, lakukan riset, lakukan ini pemaparan juga supaya dari masalah tersebut terkumpullah sebuah solusi yang bisa menjawab ketiga pain point yang tadi. Kemudian baru masuklah untuk tahap desainnya, nanti berupa prototype, baik pembuatan wireframe hingga HFI, dan juga bahkan prototype menggunakan user flow, dan juga nanti kita testing nih, apakah produk atau desain yang udah kita bikin itu sudah sesuai dengan targetnya di awal. Dan misalnya belum, nanti bisa dilakukan iterasi kembali.
Jadi seperti itu untuk proses sebuah desain dibuat dalam sisi dari desainernya sendiri. Nah, di sini ada konsep problem framing nih yang harus kita paham nih. Jadi pertama adalah symptom versus root cause. Yang dimaksud itu adalah cari akar masalah terdalam terlebih dahulu, bukan sekadar akar permulaan aja. Jadi kita harus paham nih root cause itu apa sih yang jadi problem di sini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan reframing sebagai skill. Jadi kita susun ulang instruksi kerja, tapi jangan langsung secara mentah-mentah. Jadi kita harus buat pemaparannya secara terstruktur. Terus yang tahapan ketiga adalah the double diamond, yakni petakan masalahnya sudah didapat tadi, kemudian baru kita cari solusi yang terbaik. Nah, di sini ada 4 tantangan yang biasa dialami seorang desainer. Nah, seperti yang saya mention tadi, biasanya dalam proses desain itu kan kita diberikan brief nih. Brief awal kadang dia ada bias dan bahkan salah arah. Di mana dari awal ini bisa menjadi sebuah masalah nih sampai tahapan terakhir. Dimulai dari brief yang salah, masuk ke konteks riset yang tidak sinkron, terus karena nggak sinkron, kegagalan proses dalam reframing tadi untuk masalahnya tersebut, buat kita cari sebuah solusi. Sehingga berdampak ke tahapan terakhir nih yang lebih parah, yaitu pada hasil desain. Jadi ketika desainnya sudah salah di belakang dan ternyata penyebabnya di awal, itu sangat krusial karena harus diulang lagi dari awal. Nah, jadi semua proses berpikir tadi itu kita harus pahami dari proses riset, sintesis, dan framing ulang. Di mana di sini otak kita kan punya keterbatasan. Jadi itu bisa karena working memory-nya kecil jadi gampang lupa, sering bias dan juga lambat memproses ketika informasinya dalam ini jumlah besar. Nah, disitulah nanti extended intelligence atau AI akan membantu, yakni sebagai otak eksternal untuk membantu proses berpikir agar lebih luas dan cepat. Dan itulah yang dimaksud ini second brain-nya nanti. Jadi AI itu bukan untuk menggantikan proses berpikir, tapi untuk memperluas kapasitasnya. Jadi dengan kita menggunakan AI, kita bisa banyak ide-ide yang kita bisa peroleh gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke section AI tools atau extended intelligence. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tools-nya, kita harus pahami dulu nih. AI itu hanya asisten riset yang cepat, namun dia kurang tes sebagai seorang desainer dan juga kurang paham sebagai konteks bisnis, sebagai seorang produk. Dan juga yang paling penting adalah dia nggak bisa memberikan keputusan atau decision. Jadi beberapa poin tadi itu nggak bisa digantikan oleh AI. Disinilah kita pahami sebuah konsep berpikir, yaitu creative ownership. Nah, berikut ini ada beberapa tools nanti yang saya demokan juga. Nah, ini mungkin teman-teman udah nggak sabar. Jadi ada 3 step nanti, research and synthesis. Nanti kita bisa pakai Cloud atau ChatGPT. Itu untuk memahami brief, nanti merangkum, mengelompokkan, dan menemukan pola dari data-data yang sudah didapat. Kemudian ada ideasi, nanti itu kita akan memperbanyak variasi ide nih terkait problem yang diperoleh untuk membuat sebuah solusi. Nanti kita bisa pakai Cloud, ChatGPT, dan juga mungkin teman-teman biasa pakai FigJam. Lalu ada wireframing, nanti kita akan demo pakai 3 produk, yakni Google Stitch, Cloud Design, dan juga Figma Make. Di sini nanti fungsi untuk mempercepat draft visual atau wireframe. Nah, sekarang ada beberapa juga nih poin yang perlu kita perhatikan. Do and don'ts untuk creative ownership ini. Yang pertama yang boleh dilakukan adalah pakai AI untuk cari banyak variasi ide, bukan sebagai penentu hasil akhir. Jadi kan kadang ada teman-teman mungkin yang sebagai seorang desainer juga pakai AI dan ternyata bias. Ketika udah bias, itu dijadikan sebagai output yang terakhir atau resultnya. Dan itu ketika gagal, itu sangat krusial juga untuk ini pemetaan masalahnya. Lalu selalu cek ulang hasil kerjaan AI memakai data real. Jadi ketika udah dapat nih hasil riset nih dalam proses research, jangan langsung telan mentah-mentah hasil riset yang udah dibikin sama AI. Kita harus ngecek juga dengan data real yang udah diperoleh. Lalu serahkan tugas berulang ke AI agar Anda bisa fokus pada ini keputusan strategis. Contohnya misalnya kayak kita nyari mood board, terus juga misalnya kayak kita riset atau bikin copywriting, itu sambil kita ngerjain yang lain, kita bisa pakai AI buat ngerjain tugas-tugas itu, tapi tetap kita pantau. Dan yang jangan dilakukan adalah seperti tadi, jangan asal salin atau tempel hasil AI tanpa disesuaikan juga dengan kebutuhan. Apalagi kalau misalnya dari company kita udah punya brand guideline, itu harus menyesuaikan yang udah disiapkan itu. Lalu jangan ganti riset manusia dengan data buatan AI, karena bisa saja data AI itu bisa bias. Jadi ini sangat krusial juga. Lalu jangan langsung pakai hasil mentah dari AI.
tanpa disesuaikan dengan guideline. Jadi seperti tadi ada desain sistem juga ada brand guideline yang udah ini tentukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke live demo. Jadi di sini tuh nanti saya udah siapin brief. Jadi nama produknya itu Shield View. Dia itu adalah SIEM Alert and Cache Management Dashboard. Nanti kita akan pahami briefnya dulu, mungkin singkat aja. Lalu kita pakai nanti Cloud untuk research sama sintesis. Lalu IDSN-nya nanti kita cari nih apa aja solusi yang bisa kita berikan. Dan terakhir nanti Wireframe untuk pembuatan desain Wireframe-nya itu akan menggunakan Cloud desain, kemudian nanti ada Google Sheets dan juga ada Figma Make. Plus nanti kita cek nih dari ketiga produk itu yang mana yang paling oke. Nah, sekarang saya masuk dulu. Ini kita lihat briefnya. Jadi ini untuk project brief yang udah saya siapkan, ada namanya Shield View. Di sini, maaf, ada background. Jadi karena produk ini dikhususkan untuk SOC engineer, dan apalagi untuk teman-teman yang masih belum paham tentang domain cyber security, disinilah kita menggunakan AI untuk bisa lebih paham nih tentang istilah-istilah dan juga cara kerja seorang SOC engineer. Dan juga di sini udah ada problem statement, ada business objective, functional requirement, out of scope, sama juga ada constraint. Nah, jadi kita mulai aja. Di sini di awal saya udah siapin juga untuk prompting, jadi tinggal nanti saya copy paste, mungkin saya kasih lihat dulu tahapannya. Pertama kita harus paham dulu nih briefnya, understanding prompting, lalu kita masuk tahap research, lalu nanti masuk tahap ideation, dan yang terakhir nanti baru kita masuk wireframing. Jadi saya copy dulu, kemudian saya ini pakai Cloud, dan nggak lupa kita harus copy briefnya teman-teman, supaya AI-nya nanti paham apa sih yang mau kita kerjakan. Nah, ini saya copy, balik ke Cloud. Nah, terus kalau udah sesuai, promptingnya udah oke, briefnya udah ada, nah baru kita generate untuk dapat informasinya. Nah, ketika proses seperti ini, yang seperti saya bilang, AI itu kan akan menggantikan proses risetnya kita untuk memahami konteks. Nah, entah itu bisa cepat ataupun bisa lambat. Nah, contohnya untuk dari sisi ini bisa dapat informasi yang cepat. Di sisi lain kita juga bisa menggunakan waktu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Contohnya karena kita akan mau mendesain suatu produk, kita bisa ke Figma, lalu kita bikin file desain. Nah, jadi kita bisa multitasking teman-teman, nggak cuma menunggu prosesnya selesai semua. Nah, dengan ini proses kerjanya kita tuh bisa lebih cepat dengan menggunakan AI. Nah, udah dapat hasilnya, jadi bisa kita cek core problemnya apa, ada alert fatigue, sama ada context switching. Dan juga ada informasi nih terkait goals dari desainnya. Ada glossary, nah ini yang seperti saya bilang tadi, ketika kita sebagai seorang desainer kan belum tentu bisa paham nih dengan domain-domain yang niche, bisa dibilang kayak cyber security, itu kan niche banget itu. Jadi ada beberapa informasi yang datanya itu agak sulit untuk kita temukan dan harus kita pelajari juga. Contohnya nih, kayak SIEM itu apa sih? Nah, ini yang di sini kita udah bisa dapat pengertian SIEM itu apa, lalu SOC tier 1 2 3 itu apa, terus RBAC itu apa, bahkan sampai MSSP itu apa. Jadi kita harus paham dulu, nggak langsung telan mentah-mentah hasil generate ini. Terus kita bisa cek juga nih apa yang mau dibikin nanti, ada dashboard, ada alert view list, dan juga ada case detail. Nah, kemudian dari hasil ini nanti kita akan simpan dan kita dokumentasi. Cuman untuk proses itu nggak akan langsung saya demokan karena kita harus fokus nih untuk ke penggunaan prompting yang lain. Nah, ketika kita sudah mengerti nih apa yang mau kita kerjakan, kita harus nambah lagi nih hasil risetnya. Nah, untuk hasil riset ini, kalau dari saran saya, teman-teman juga misalnya punya kenalan mungkin yang bekerja di SOC, itu bisa ini langsung tanyakan, jadi apa kita lakukan wawancara nih agar bisa lebih paham sih konteks selain dari riset AI tadi. Nah, ini saya paste lagi untuk briefnya. Nah, akan ada proses juga nih untuk dari AI-nya supaya dia paham sih apa yang mau diriset dari informasi yang udah kita dapat tadi. Nah, mungkin sambil menunggu, kalau boleh tahu, Dev sering ini ya pakai AI juga? Yes, kalau misalnya aku sering pakai AI juga, cuman memang kalau misalnya aku kan bukan UI UX designer ya, jadi bukan untuk bikin wireframe. Cuman memang aku ada kerjaan yang memang menggunakan menggunakan AI di mana itu juga membuat desain. Cuma memang banyak yang aku memangkas productivity-nya di mana aku bikin AI itu jadi automate. Oke. Ya, automation untuk supaya dari desainku itu
Ada beberapa part yang memang full AI, jadi aku udah bikin template-nya segala macam, nanti AI langsung bikin script yang dimana itu bakal membuat desainnya di Photoshop gitu. Oke. Jadi memang udah banyak juga AI pekerjaanku yang memang dibantu oleh AI. Cuma memang then again bukan aku pakai sebagai replacement dari otakku, tapi jadi extension. Ya, benar sekali. Gitu. Iya. Berarti kalau misalnya dari Mas Katu juga sama ya Sama juga. prinsipnya? Iya, jadi prinsip itulah yang harusnya kita gunakan Ya. dalam penggunaan AI. Jadi kita nggak boleh menggunakan AI untuk nge-replace kerjaan kita, Ya. tapi lebih tepatnya membantu dan sebagai Membantu. asisten. Oke. Iya. Sama halnya kalau misalnya kita menggunakan AI di UI UX design juga ya? Betul sekali. Oke. Toolsnya yang kalau misalnya ini apa, Mas Katu? Ya. Mungkin boleh dijelasin kalau Oke. misalnya yang ini toolsnya? Iya, jadi kalau untuk cloud sendiri di mana sini kan kita akan menggunakan ini untuk pertama tadi ngegenerate mendapatkan info dari brief yang udah didapat, kemudian kita menggunakan juga untuk riset, mencari problemnya apa dan juga bisa memberikan solusi. Oke. Cuman tetap untuk decision akhir itu ada di tangan ini desainernya sendiri. Desainernya. Betul sekali. Oke. Gimana sih cara untuk nge-separate antara sebenarnya kita yang agency AI itu sampai mana dan kita yang harus kita lakukan tuh sebagai sampai mana? Nah, untuk pemetaan Scope-nya. itu nanti akan saya tampilkan di bagian akhir. Oke. Jadi sudah saya siap. siapkan juga. Jadi stay tune ya. Ya, saya itu aja guys. Oke, hasilnya udah ada, jadi bisa kita cek di sini nih. Wah, mungkin teman-teman desainer juga kan paham yang mengenai Home My Way. Jadi kita udah bisa dapat nih beberapa poin yang akan kita masukkan ke ideasi untuk solusinya. Nah, dari hasil ini nanti kita akan dokumentasi lagi. Lalu kita lanjutkan lagi untuk sesi prompting yang selanjutnya untuk ideation. Jadi udah dapat key problemnya apa, sekarang kita masuk ke proses tahapan pencarian solusi. Jadi kita ngambil promptingnya dan nggak lupa tetap ngasih briefnya. Karena kadang seperti saya bilang tadi, ya itu bisa bias. Jadi kita harus tentuin nih promptingnya agar bisa maksimal. Nah, biasanya ketika AI-nya udah bisa paham nih konteksnya apa, seperti bisa dilihat ini langsung cepat nih dia generate hasilnya. Karena dari awal ketika kita menggunakan cloud ini, kita udah ngasih tahu nih konteksnya apa sih yang mau dia kerjakan. Nah, udah dapat, bahkan kita pas prompting tadi kita itu ini kan perlu tahu nih apa sih kompetitor dari produk yang akan kita buat. Nah, kita bisa pakai AI buat nyari beberapa referensi. Contohnya ada Splunk, ada IBM Radar, dan juga ada Microsoft Sentinel. Nah, kalau udah dapat, biasanya itu saya akan melakukan misalnya competitor research. Jadi saya mungkin nyoba aplikasinya, ngecek UI-nya seperti apa, dan bahkan misalnya ketika ada akses, saya akan menggunakan aplikasi tersebut supaya paham konteks flow-nya seperti apa sih. Jadi nggak cuma dari desainnya aja, tapi juga dari sisi user experience-nya. Nah, ketika udah dapat informasi seperti ini, kita bisa lanjut nih untuk ke tahapan yang ditunggu-tunggu nih, yakni wireframing. Nah, jadi di tahapan sini nanti kita akan membandingkan nih, nggak cuma dari Figma Make, tapi juga dari Google Sheets dan juga dari Cloud Design. Nah, mungkin saya coba dulu ini untuk Figma Make karena saya tahu ini agak lumayan lama, jadi nanti kita sambil membandingkan juga. Nah, di sini di Figma kita bisa klik CTA Create, lalu pilih Make. Terus prompting yang udah kita bikin tadi, kita bisa masukkan di sini. Jangan lupa kita cek dulu. Nah, kalau tampilan Figma Make ini sebenarnya itu sederhana. Jadi di sini ada CTA buat nambah image atau file atau bahkan attach design supaya jadi semacam mood board juga. Lalu ada sini untuk opsi build atau plan. Lalu nanti di sini ada model yang bisa kita pakai. Contohnya ada Cloud, ada Gemini, dan juga bahkan ada GPT. Jadi saya coba generate dulu. Maaf. Nah, mungkin sambil menunggu juga ini saya bisa menjelaskan sedikit dari UI dari Figma Make. Di sini nanti ada list prompting udah kita bikin. Nanti kita bisa prompting juga ketika misalnya hasilnya kita masih belum sesuai. Lalu di sini ada reasoningnya. Jadi kayak kita bisa ngecek nih proses AI-nya itu seperti apa sih di belakang ketika dia memproses dari prompting yang udah kita masukkan. Nah, sambil menunggu, kita coba nih aplikasi selanjutnya, yakni Google Sheets. Sama seperti tadi, ini untuk tampilan Google Sheets bisa dibuka, mungkin teman-teman mau coba di sheets.withgoogle.com. Nah, untuk tampilan seperti ini, dan juga mungkin perlu saya confirm kalau Google Sheets ini masih beta. Jadi, bisa saja nanti fiturnya itu akan bertambah, jadi stay tune juga untuk update dari aplikasi ini. Nah, di sini untuk bagian input promptingnya kita masukkan. Lalu jangan lupa kita tentukan nih ini layoutingnya mau buat apa sih, mau buat aplikasi mobile kah atau bahkan untuk aplikasi desktop. Karena di sini kita targetnya adalah aplikasi desktop,
kita pilih desktop. Lalu di sini juga mungkin teman-teman nanti bisa kayak tadi ngasih referensi desain, bisa upload file, upload URL, dan juga, nah di sini yang unik di Google Sheets itu kita bisa pilih nih apa desain sistem. Jadi kan kalau wireframe kan hitam putih nih, supaya lebih menarik kita bisa pilih nih untuk desain sistem yang mau kita pakai. Contohnya saya pakai yang silk di sini. Lalu kita generate. Nah biasanya kalau dari Google Sheets itu cepat dia hasilnya teman-teman. Itu yang membedakan dengan ini tadi Figma Make. Nah bisa dicek Figma Make masih proses. Nah kita masuk ke Google Sheets dulu, mungkin saya sambil jelasin dikit. Nah untuk dari konsepnya itu seperti ini. Jadi ada animasi yang keren yang menampilkan gimana sih cara Google Sheets itu membuat wireframe yang kita minta tadi. Nah bisa dicek sini. Nah itu bisa dilihat dari AI-nya dia langsung nge-generate nih 3 screen maaf 3 screen mengenai wireframe yang mau kita cek atau shield view tadi. Nah seperti yang kita lihat, jadi menunya itu ada 3 tadi, jangan lupa ada dashboard, ada manage cache, dan juga ada alerts. Nah bisa dilihat udah on progress, ini desainnya juga udah mau selesai. Dan kalau bisa saya bilang hasilnya sih termasuk oke ya, dibandingkan nanti beberapa ini kayak opsi yang lain juga, contohnya Figma nanti mungkin saya tampilin. Nah bisa dilihat sini untuk menu yang udah selesai, dia bisa buat bahkan bisa digolongkan HV juga, cuman ya seperti tadi kita tetap perlu menyesuaikan dengan brand guideline yang kita punya. Nah di sini menu alert, di dalam menu alert itu ada nanti manage alert sesuai dengan hasil risetnya kita tadi, terus ada solusinya kita tadi sama ideasi dalam promptingnya kita. Jadi yang perlu kita monitoring di sini adalah total alert, alert apa yang kritikal atau high, terus ada MTD, analisis slot, dan list-list alert yang udah didapat. Terus juga kalau di menu cache nanti baru berisilah alert-alert yang ada di dalam cache tersebut. Nah mungkin buat yang belum tahu, jadi kalau untuk dari cache sendiri adalah dia itu kayak semacam space yang nanti di dalam itu berisikan alert-alert yang udah di-input. Nah terus kalau di menu dashboard bisa dilihat ya seperti dashboard yang biasa akan menampilkan data-data yang perlu dimonitoring. Jadi ada KPI card-nya, ada alert yang sedang open, cache yang sedang aktif, average MTTR, dan juga SLA breach risk. Dan nggak lupa ada recent alert. Nah dengan kita bisa cepat tahu ini kayaknya kalau nggak salah tadi cuma 2 menit ya dalam proses pembuatan desain itu kita bisa dapat nih ide, bisa dibilang ide cemerlang yang nanti bisa kita proses. Jadi nggak perlu nyoret-nyoret di kertas, dengan AI kita bisa dapat nih beberapa opsi yang nanti kita bisa improve lagi sesuai dengan desainnya kita. Nah disitulah tesnya kita sebagai desainer itu akan diuji. Nah ini untuk dari Google Sheets sambil nunggu juga dari Figma seperti yang saya bilang tadi. Jadi 3 produk ini beda-beda nih, nanti tinggal ini dari teman-teman lebih comfortable-nya pakai yang mana. Nah ini kita coba juga untuk dari cloud design. Nah ini biasanya dari sisi engineer juga nih ada beberapa kenalan saya yang pakai juga buat bantu dia dalam ideasi desainnya. Nah di sini bisa kita pilih juga desain sistemnya. Sini saya coba mau yang yang nocturne. Lalu nanti ini kita bisa beberapa pilih template gitu. Cuman ini kita skip aja. Terus kita udah langsung mulai generate aja. Nah untuk dari Cloud AI sendiri itu dari sisi layouting itu mirip nih dari ketiganya tadi, cuman ya beda isinya aja kayak gimana. Nah untuk cloud design bisa dibilang ini nggak secepat Google Sheets, mirip lah sama Figma Make. Cuman hasilnya nanti juga itu ada kayak semacam pembeda, karena kita harus paham nih AI tools itu masing-masing punya hasil output yang berbeda walaupun promptingnya udah sama. Nah pertama kita masuk ke hasil ini dulu yang Google Sheets sambil kita explore. Nah di Google Sheets itu udah ada fitur untuk prototyping. Jadi tinggal di pojok kanan atas ada CTA ini untuk kita bisa nge-preview dari prototyping yang ada. Nah nanti dari Google Sheets itu akan nge-generate user flow-nya. Nah sambil kita coba cek. Nah di sini bisa dicek untuk hasilnya dashboard kita udah dapat sesuai dengan ideasinya kita. Ada menu alert udah dapat dan juga ada menu cache. Nah, yang uniknya dari Google Sheets sendiri adalah kita bisa nge-copy nih desain yang udah di-generate. Jadi tinggal kita blok semua, kemudian kita klik kanan, pilih copy to Figma. Lalu sini formatnya jangan lupa tetap pilih Figma,
lalu klik CTI Convert. Nah, di sini kita tinggal tunggu prosesnya. Nah, kalau udah, tinggal kita klik copy. Terus tinggal kita menuju file Figma-nya kita tadi. Di sini jangan lupa kita kasih nama wireframe. Terus kita paste nih. Nah, dengan waktu yang singkat kita udah bisa dapat hasil desain berupa wireframe yang nanti tinggal kita improve lagi seperti yang saya bilang tadi. Nah, bisa kita lihat dari layoutingnya lumayan oke, tapi tetap ini butuh dari tes seorang desainer buat improve lebih jauh dari aplikasi yang akan kita buat ini. Nah, mungkin kita coba ini dia dari dari Cloud AI udah dapat ternyata hasilnya. Nah, mungkin kita bisa coba cek. Saya coba present full screen sambil kita bedah. Jadi sambil kita bandingkan juga nih dengan hasil Google Sheets tadi. Nah, dari menu dashboard sesuai dengan prompting yang kita minta, dia udah memberikan 4 KPI card terkait alert, terus beberapa case yang aktif, average MTTR, dan juga SLA bridge freeze. Lalu nggak lupa nih, udah nampilin recent alert. Jadi bisa kita bilang informasi yang kita minta itu dari kedua AI ini sama, cuman beda hasil dan bahasa desainnya aja. Kemudian di menu alert sama seperti tadi ada list alertnya, cuman sepertinya kalau saya lihat tadi dari Google Sheets dia tuh lebih lengkap sih dibandingkan dari Cloud Design. Nah, kemudian masuklah ke menu case alert. Nah, di sini dari sisi layoutingnya agak beda. Nah, justru di sini yang sempat saya bilang tadi dari teman-teman desainer itu harus nentuin yang mana sih layouting yang paling sesuai untuk kita pakai. Jadi gunakan ini hanya sebagai mood board aja. Nah, cuman kalau untuk Cloud Design sendiri, sini sayangnya itu adalah dia nggak bisa kita copy nih dalam bentuk Figma. Jadi hanya ada PNG, Project HTML, dan beberapa format lainnya. Nah, kemudian mungkin kita bisa back ke Figma. Nah, ini sebenarnya kelemahannya Figma adalah dia itu lama. Tapi dari hasilnya seperti bisa dilihat lumayan oke lah. Kalau bisa kita cek. Kita play prototipenya dulu. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa bisa pilih antara ketiga hasil Google Sheets, Cloud Design, dan juga dari Figma yang mana paling oke. Nah, ini bisa dilihat dari hasilnya sangat-sangat futuristik. Nah, tinggal kita nanti sesuaikan dari KPI card-nya udah sesuai, ada open alert, ada active cache, average MTTR, dan juga bahkan ada recent alert. Jadi udah sesuai kan, hasilnya udah sama rata karena tadi di awal kita udah nyesuaiin promptingnya. Jadi itulah fungsinya kita harus step by step, mulai dari pahami briefnya apa, terus riset, dan sampai nanti nyusun prompting. Karena kalau kita langsung dari brief lempar ke aplikasi seperti Figma Make dan juga Google Sheets serta Cloud Design, belum tentu hasilnya bisa semaksimal ini. Untuk manage alert lumayan oke juga, dan juga dari menu cache ini dari konsepnya itu seperti kita bisa lihat mirip-mirip lah sama dari Cloud Design. Jadi nanti kita bisa sesuaikan lah yang mana paling oke untuk sisi calon usernya kita nanti. Nah, ini bisa dicek. Nah, untuk dari Figma Make ini sebenarnya mirip sama Google Sheets juga, kita bisa copy desainnya. Cuman kalau untuk ini mungkin teman-teman harus upgrade dulu nih plan-nya ke yang versi premium untuk lebih mempercepat lagi dalam proses desainnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dari dev sendiri lebih suka mana? Dari sisi desainnya dari ini kah? Mungkin saya coba play dulu. Boleh. Dari Google Sheets yang seperti ini, dia clean dan juga straightforward, atau dari Figma Make yang bisa dibilang ini sangat-sangat futuristik nih. Kalau misalnya dari aku, justru aku lebih suka yang Google Sheets. Google Sheets ya, Yes, oke. karena memang looks-nya lebih clean dan memang lebih jelas gitu ya, lebih clear. Jadi lebih minimalistik juga, mengurangi distraction sih. Betul menurutku. sekali. Iya. Gitu. Memang kalau untuk biasanya kalau target usernya itu calon eksekutif atau bahkan mungkin dari sisi manajerial, memang bahasa desain yang paling cocok itu adalah kita buat seclean mungkin tapi straightforward. Betul. Cuman kalau yang seperti ini biasanya sih dari tim teman-teman engineer lah biasanya suka yang futuristik seperti ini. Oke. Kalau dari Google dari Cloud sendiri gimana dari penilaian dev? Sebenarnya mirip-mirip sama Google Sheets ya, cuman kalau misalnya Google Sheets lebih clean kelihatannya. Betul sekali. Lebih clean, lebih minimalis, which I like to be honest. Cuman kalau misalnya dari Mas Kato sendiri, paling suka yang mana? Kalau saya jujur sama seperti Anda,
Google Google Stitch. Stitch. Iya, karena saya juga tim suka desain yang minimalis. Oke, 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 oke. Kalau misalnya dari penggunaannya antara ketiganya, boleh dikasih tahu gak kira-kira pro dan kontranya apa aja Oke. sih masing-masingnya? Oke, baik untuk dari pertama dari Figma Make dulu ya. Iya. Mungkin pro-nya adalah dia kan satu platform nih dengan aplikasi Figma yang akan kita pakai untuk desain. Jadi sebenarnya kalau fiturnya ini bisa di-unlock itu akan lebih enak nih untuk prosesnya. Dan juga walaupun dia secara time-nya itu lama, proses generate-nya, tapi sebenarnya ini yang justru yang paling gampang untuk kita edit dari aset-aset yang sudah di-generate. Nah, kalau Google Stitch, jujur ini awal pemakaian saya kaget karena dia cepat Iya. banget dan hasilnya oke lah. Nah, justru karena dia di luar Figma, yang bikin kaget lainnya itu adalah dia bisa langsung di copy dengan format yang sama dengan file desain yang ada di Figma. Dan karena ini juga masih beta, jadi mungkin teman-teman nanti jangan lupa untuk selalu ngecek nih Google Stitch apa aja fitur-fitur yang akan ditambahkan ke depannya. Nah, untuk cloud sendiri sebenarnya ini oke, cuman perlu ini kayak semacam prompting yang lebih detail lagi. Karena cloud itu untuk riset mantap, yang bisa kita lihat tadi kita pakai cloud untuk research, dan juga sebenarnya untuk pembuatan prototype itu oke juga. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman harus bisa paham konsep prompting yang baik dan benar itu seperti apa. Nah itu sih kalau dari ketiganya. Oke, 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 oke. Kalau misalnya yang memang, berarti kalau misalnya emang paling disukain sama Mas Katu berarti yang Google Stitch ya? Betul sekali Google Stitch. Oke, oke. Kalau misalnya yang cloud itu gimana? Kalau cloud Menurut sendiri Mas? ini sih, sebenarnya ini mantap untuk dieksplor, oke. Oke. Cuman itu dia kita harus memperhatikan prompting yang baik. Mhm. Di Gimana prompting yang baik? prompting yang baik adalah, setup fitur kita harus jabarkan. Oke. Tujuannya buat apa, flow-nya seperti apa, beda dengan yang prompting di awal kita tadi. Ya. Prompting kita kan kita cuman minta wireframe aja. Kita pengen tahu sih kira-kira penempatan layouting untuk menu-menunya itu seperti apa. Beda dengan ketika misalnya kita mau lebih maksimalin lagi. Oke, oke, oke. Ya. Berarti harus nge-layout ya, berarti konteksnya itu Betul. seperti apa, pengennya seperti apa, dan lain-lain. Kalau misalnya cloud itu memang harus dijelaskan sejelas-jelas mungkin ya? Betul. Dan juga maksimal kalau kita punya namanya skill.md. Jadi itu biasanya Oke. dari AI sih yang ini akan membantu. Iya, soalnya ada beberapa produk juga yang sempat saya kerjakan itu pakai ini sih buat kita ideasi. Oke, Iya. oke, 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 oke. Oke, jadi ini kurang lebih untuk demonya. Jadi yang seperti saya bilang tadi, untuk tahapan demo ini adalah kita udah pahami briefnya, research, terus nyari key problemnya apa, dan juga nemuin solusi, dan sampai ke tahapan terakhir yaitu wireframe. Nah, untuk tahapan selanjutnya, ya ini pembuatan HV dan prototype itu nanti harus dikerjakan oleh desainernya langsung. Oke. Ya, baiknya seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita dapat adalah apa inti sih dari demo yang tadi? Nah, di setiap tahapan, keputusan akhir itu tetap berada di tangan manusia atau desainernya. Jadi seperti tadi, saya udah dapat info nih, terkait briefnya. Untuk membuat prompting yang oke, kita harus paham dan harus ngasih decision supaya hasil outputnya itu bisa sesuai dengan apa yang akan kita capai di goals di akhir. Nah, itu juga dari sisi desainer sendiri kita harus paham nih untuk memilih tema. Kan tadi kan kita udah dapat nih 3 jenis wireframe, mulai dari Google Stitch, mulai dari Figma Make, dan juga dari ini Cloud Design. Jadi kita harus bisa pilih nih tema yang cocok, atau bahkan dari ketiga itu kita bisa combine nih untuk dapat nih tema yang paling sesuai dengan kita. Lalu nanti jangan lupa kita harus pintar untuk menonjolkan elemen visual yang kita highlight. Nah, disinilah bagian yang tidak bisa digantikan oleh AI itu. Nah, kita masuk bagian ini selanjutnya itu end-to-end design process atau collaborative intelligence. Nah, jadi seperti yang tadi Dev sempat mention, untuk dari agent itu sampai di mana sih tahapan yang paling optimal? Nah, di sini kita bisa cek. Jadi, yang seperti kita udah demokan tadi adalah dari tahapan discovery, define, ideate, sampai wireframe aja. Idealnya seperti itu. Karena untuk tahapan pembuatan hi-fi, prototype, testing, dan bahkan juga nanti hand off ke engineer, nah itu harus dari ini desainernya langsung. Dan nggak lupa, untuk hand off sendiri itu kan kita akan berkomunikasi dengan orang langsung kan dari tim engineer mungkin. Itu kita masih bisa kok pakai AI di situ. Buat apa? Buat membantu kita dalam mengenerate dokumentasi terkait desain-desain yang udah kita bikin.
supaya nanti ketika kita handover dari teman-teman desainer yang mungkin dari teman-teman engineer yang mungkin dia lebih paham secara teknikal bisa paham nih terkait dengan hasil desain yang kita udah buat. Nah, kemudian di sini tadi kan sempat saya mention juga terkait bisnis sama apa user outcomes. Itu ada 3 poin yang perlu kita highlight. Dengan riset yang lebih cepat, keputusan desain itu bisa diambil lebih awal. Jadi bisa dicek tadi cuma berapa menit kita udah bisa dapat nih 3 wireframe yang nanti kita bisa upgrade lagi. Sehingga time to market itu jadi lebih singkat. Lalu ideasi yang lebih luas dengan banyak ide yang kita udah dapat, sehingga kita bisa memberikan solusi yang lebih baik. Dan membuat kita bisa lebih unggul dari kompetitor. Jadi tergantung dari usernya juga. Lalu yang terakhir dokumentasi lebih rapi, sehingga yang paling sering terjadi adalah miskomunikasi dengan developer atau engineer itu semakin berkurang. Karena sering tuh terjadi itu miskomunikasi antara desainer dengan engineer. Nah, dengan AI mungkin kita bisa membantulah buat paham apa sih yang apa perlu dijelaskan ke engineer dan begitu pula juga ini dengan sebaliknya. Sehingga revisi pasca launch itu lebih sedikit. Jadi AI tidak mempersingkat proses proses desain yang baik. Jadi AI di sini itu mempersingkat bagian yang repetitif. Contohnya tadi kita riset, bikin copywriting, nyari mood board, itu kan kita bisa alihkan dengan proses-proses yang lebih penting lagi. Supaya waktunya kita itu tidak sia-sia dan kita bisa lebih memahami lagi sih apa yang akan kita kerjakan secara benar-benar. Dan juga di sini tuh tetap butuh nih dari desain adalah empati, penilaian terhadap tes desainnya dan juga tanggung jawab atas keputusan. Jadi jangan cuma kita mengandalkan hasil outputnya dari sisi AI, kita juga harus bikin nih output yang sesuai dengan keputusannya kita, karena nanti itu yang akan kita pertanggungjawabkan ke developer atau bahkan ke usernya kita. Nah, second brand di sini sesuai dengan apa judulnya kita, itu sebenarnya bukan tools AI-nya. Jadi second brand itu adalah gabungan antara cara berpikir yang kita punya, yang sudah terlatih, dengan alat yang kita tahu kapan pakai, atau di sini AI. Jadi itu digabungkan, terus akan bekerja sama. Jadi situlah yang dimaksud dengan second brand. Di mana di sini AI itu cuma alat, hasilnya sesuai dengan ini penggunanya atau dari kita sendiri. Nah, untuk key takeaways-nya ada 3. Ada native intelligence, yakni pemikirannya kita, otak desainer adalah fondasi utama. Nah, jadi tanpa ini, seperti kita lihat tadi, kalau kita nge-promptingnya asal, itu hasilnya nggak akan maksimal atau bahkan terkesan sangat generik. Kemudian, untuk yang kedua adalah extended intelligence. Jadi AI kita pakai untuk mempercepat kerjaan yang berulang. Tapi selera terkait desainnya, mau kita memakai warna apa, desain sistemnya apa, atau bahkan sesuai dengan guideline di tempat kita bekerja atau mungkin dari diri kita sendiri, itu tetap ada di tangannya kita sebagai seorang desainer. Dan yang terakhir itu adalah kolaboratif intelijen. Jadi otak kita dan AI yang seperti saya mention sebelumnya itu bekerja bareng sebagai tim. Jadi ingat sebagai tim untuk bisa membantu kita untuk berpikir lebih jauh dan bukan menggantikan pekerjaannya kita. Jadi kan biasa nih ada banyak orang yang selalu bilang, kok bisa ya nanti pekerjaan seorang desainer digantikan sama AI? Saya rasa nggak bisa sih. Lebih tepatnya itu akan membantu, justru dia akan membantu pekerjaan kita supaya lebih cepat lagi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin sekian dari yang mau saya sampaikan. Kita masuk ke sesi Q&A. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas Katu udah ngejelasin dari awal sampai akhir, bahkan sampai ngasih live demo ya. Iya. Nah, bahkan sampai ngasih live demo gimana sih kalau misalnya seorang desainer, UI UX designer menggunakan AI sebagai extension bukan sebagai replacement, begitu. Iya. Oke, kalau misalnya dari audiens ini aku lihat udah ada beberapa pertanyaan dari beberapa audiens. Ini mungkin aku baca dulu dari yang webinar chatnya. Ini ada yang nanya nih dari Kak Danisha, bagaimana dengan Perplexity? Perplexity. Nah, Yes. untuk Perplexity, sejauh yang saya coba itu sangat oke nih buat teman-teman dalam menggunakan untuk riset. Buat research berarti Buat ya? research. Buat research, bukan Iya. buat UI UX design, bukan? Atau wireframe gitu? Itu gimana? Kalau wireframe dan juga untuk desain terakhir saya coba sih masih belum oke. Masih Cuman belum oke, ketika oke. kita untuk menggali informasi seperti tadi yang pakai cloud, dari Perplexity itu bagus sih karena dia bisa memberikan kayak semacam citasi gitu. Sumber ini dari mana sih? Jadi kita bisa melakukan proses tadi. Kita dapat hasil outputnya, terus kita verifikasi nih, benar nggak hasil AI-nya nih?
sesuai dengan data-data real yang udah kita dapat. Berarti dan again harus dibikin jadi tools ya? Betul sekali. Dibikin jadi tools yang dimana Perplexity ini dibikin menjadi tools untuk research, specifically untuk research, kemudian kalau misalnya untuk bikin wireframe dan UI UX desainnya segala macamnya, itu menggunakan AI tools lain. Ya, betul. ya? Ya, jadi Oke. semakin banyak tools yang kita bisa kuasain, ya semakin cepat juga kita Iya. bisa proses hasil desainnya itu. Balik lagi, kita harus tahu, sebagai desainer kita harus tahu gimana caranya untuk menggunakan tools yang tepat Ya. untuk tujuan kita. gitu Betul ya? sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Danisha. Pertanyaannya adalah, is it okay if the lo-fi has a little bit difference than the hi-fi? Nah, untuk ini sebenarnya it's okay. Karena Ya. seperti kita tahu, dalam proses desain itu kan ada beberapa kali iterasi. Ya, Jadi belum betul. tentu nih kita udah bikin hi-fi yang udah maksimal, udah oke menurut kita. Ternyata ketika kita handover atau kita testing, ternyata masih belum sesuai. Jadi it's okay kok. It's Karena okay karena dalam proses desain sebuah produk itu adalah pasti akan selalu ada revisi. Pasti ya, Kak? Pasti Ya. akan selalu ada. Pasti itu ada. Pasti ada. Jadi memang ada beberapa iterasi yang dimana kalau misalnya memang lo-fi-nya beda sama hi-fi-nya ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Karena memang itu part of the design process. Iya, betul. Dan juga tugasnya kita di situ. Yes, tugasnya kita sebagai desainer Iya, untuk, betul sekali. untuk memastikan bahwa iterasinya adalah yang bagus lah, pokoknya yang revisinya bagus dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan lagi dari Anonymous ya, ini di Oke. question and answer-nya. As AI becomes capable of generating user flows, wireframe, prototype, and even design systems, what part of the senior product design thinking do you believe will remain impossible to automate in the next 5 years? And can you share a real example where your own judgment produced a better outcome than AI-generated suggestions? Oke, I think it can, but first mungkin saya jawab dalam bahasa aja Iya, ya, nggak nggak apa-apa ya. Jadi pertama kita harus tahu nih apa inputan yang perlu kita masukkan ke Ya. proses automate itu. Misalnya udah dapat color palette-nya, Ya, udah dapat contohnya beberapa desain sistem yang atau UI kit yang udah kita pakai. ya, Nah, kemudian nanti kita proseslah itu ke sebuah desain sistem. ya. Dan ini kebetulan juga yang sedang saya kerjakan sama timnya saya. Nah, Jadi itu kita nanti akan buat, mungkin sambil contoh aja ya, tanpa menyebut namanya, nama produknya. Kita bikin desain sistem yang nanti ke depannya, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depannya, user cukup generate sesuai dengan prompting, udah dapat hasil desainnya. Oke. Tanpa perlu ngedesain. Oke. Tapi tetap lagi, itu nggak bisa ngeganti pekerjaan seorang desainer. Betul. Karena decision maker-nya adalah desainernya. Sini ya, Betul. betul sekali. Berarti part of the design process yang memang nggak bisa di-automate oleh AI adalah decision making. Decision making itu nggak bisa. Oke, terus ada pertanyaan lagi ini dari Anonymous juga. When choosing an AI tool atau LLM, Cloud, Google Stage, Gemini atau yang lainnya, what factors influence your decision? Do you have any personal preferences, such as one tool matching your tone or workflow better than the others? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin saya jawab dalam bahasa lagi ya. Ya, Jadi pertama saya harus cek dulu nih. Ya. Seperti yang kita bisa tadi LLM kan ada Cloud ya, ada GPT, Gemini bahkan, ada Perplexity juga tadi yang sempat dimention. yes, Itu kita harus paham nih apa ekspektasi output itu seperti apa sih? Ya. Resultnya seperti apa? Kalau udah dapat, nah itulah nanti kita bisa sesuaikan. Saya akan mau pakai tools ini dalam proses desain saya. Seperti itu singkatnya. Oke, Jadi kita harus oke, memahami oke, tools oke. mana yang cocok buat kita. Ya. Berarti kita harus tahu juga kira-kira sebenarnya objektif kita tuh apa sih menggunakan AI tools ini. Betul sekali. Dan AI tools apa yang, dan kita juga harus paham Ya. kapabilitas AI toolsnya. Ya. Untuk mendecide kira-kira AI tools apa sih yang pas buat kita. Betul. Gitu ya. Dan itulah kenapa tadi decision making. Decision makingnya ada Decision di designer. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, tools AI itu kan cepat berubah dan sering muncul yang baru-baru ya. Gimana caranya kita tahu kapan harus pindah ke tool baru atau bertahan dengan yang sudah dipakai? Oke, nah ini ada beberapa jawaban sebenarnya. Kadang kalau kita pakai tools yang udah kita sering pakai, itu kan udah terbiasa kan. Nggak perlu lagi kita pahami secara UX seperti apa, cara penggunaan seperti apa. Cuman kalau dari saran saya, dan juga yang sering saya coba adalah, jangan lupa untuk ngecek info-info terkait beberapa tools yang akan dibuat. Contohnya tadi kan Google Sheets itu masih demo. Itu masih beberapa orang loh yang tahu itu. Betul, Tapi betul, bisa dilihat tadi hasilnya oke loh. Hasilnya oke, benar. Jadi ya bisa dibilang jangan ketinggalan berita lah. Tetap follow terkait berita tools AI yang bisa kita gunakan, karena dengan semakin banyaknya tools AI yang kita bisa kuasai, hasil dan outputnya juga terhadap desain itu bisa maksimal juga. Yes. Iya. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi frontier, tidak ada kompetitor dan fiturnya kompleks sekali, misalnya AI feature, cybersecurity knowledge, dan domain spesifik lainnya, gimana cara Mas Katu selaku design lead brainstorm dari tahap ke tahap? Oke, nah mungkin ini agak beda ya, karena kebetulan Ya, di kita kan ini perusahaan cyber security. Jadi yang enaknya adalah ketika proses brainstorming, saya bisa mendapatkan ideasi dan juga info-info dari AI yang kemudian nanti akan saya validasi ke teman-teman SOC. oke. Jadi sebenarnya yang mungkin beberapa orang itu sering skip adalah dia nggak mau memvalidasi ke calon usernya. Ya karena pertama butuh waktu, Ya, agak susah buat nyari orang cyber security kan. ya, Kedua, itu mungkin butuh effort lagi, entah perlu apa menyiapkan wawancara dan lain sebagaimana. Cuman kalau dari saya sendiri adalah ketika saya sudah dapat datanya, saya telah dulu, saya pahami dulu, kemudian saya bikin nih kayak semacam list pertanyaan. Ketika saya udah dapat nih kayak eh, calon user yang akan ini kita wawancara. Ya. Kemudian kita udah dapat, baru kita tanyalah ke calon usernya langsung. Dan yang paling penting adalah usahakan lebih banyak diam. Maksudnya apa? Biarkan calon user itu untuk ini memberikan gagasan tanpa ada ini rasa tertekan. iya, 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 betul, betul. Mendengar ya. Mendengar. Jadi pendengarlah yang baik. Ya, jadilah pendengar yang Jadilah baik. pendengar yang baik. Oke, 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 oke. Ada pertanyaan lagi dari Trimika Valentius. Fondasi pengetahuan apa saja yang dibutuhkan oleh desainer pemula atau yang ingin menjadi desainer sebelum menggunakan tools AI yang ada? Oke. Kalau fondasinya, mungkin saya bisa jawab yang seperti saya bilang tadi. Kita harus paham nih proses design thinking itu seperti apa. Ya, Mulai dari kita ideasi, research, nyari, terus kita framing ini masalahnya apa, solusinya apa, baru kita masuk ke tahapan desain. Kenapa? Karena gini, banyak desainer yang dia nggak bisa tahu dia nggak bisa paham nih masalah yang perlu dia selesaikan itu apa. Ya. Jadi asal ngedesain aja, dan tapi sayangnya belum tentu itu sesuai. Jadi yang paling penting adalah pahami dulu apa yang mau kamu kerjakan, kemudian barulah masuk ke tahapan desain. Itu seharusnya seorang desainer seperti itu. Nah, untuk terkait tools AI-nya adalah seperti tadi, kita harus sering mencoba. betul. Menggali apa sih tools yang oke, terus kita coba, oh kayaknya ini cocok ini buat saya. Nah, disitulah baru kita pakai tools AI itu ke dalam workflow-nya kita. Betul, 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 betul. Berarti memang workflow-nya juga akhirnya dibikin sama desainer itu sendiri Desainer ya? sendiri. Oke, Betul. oke, oke. Ini agak banyak pertanyaan ya. Ini aku nggak apa-apa karena kita masih ada waktu, jadi aku jawab semuanya. Ini ada dari Anonymous juga. UI UX designer itu jadi jauh lebih bernilai di coder era AI. Itu setuju atau enggak? Kalau saya setuju, cuman mungkin ini masukan juga ya, Ya. buat teman-teman desainer semua. Eh, Perbanyak ilmu, gunakan AI sebagai tools untuk membuat kamu lebih bernilai. Ya. Itu aja. Oke, mantap. Bener banget. Betul. Bener banget. Karena dan again AI itu memang tools aja ya. Betul. Kita pakai AI itu sebagai tools aja. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous juga, untuk bisa mendapatkan hasil wireframe yang sesuai kita mau, kita perlu prompting yang baik. Ada rekomendasi skill prompting yang baik agar hasil wireframe-nya bisa sesuai dengan ekspektasi kita? Oke. Nah, pertama, kamu seperti saya bilang tadi, kamu harus tahu kan untuk layoutingnya seperti apa. Misalnya nih, saya mau bikin sebuah aplikasi mobile Ya. atau bahkan desktop. Jadi dalam promptingnya jangan lupa cantumin misalnya mobile version or desktop version. Kemudian kamu kasih tahulah di situ. Kayak seperti tadi yang kita lihat, ada beberapa kompetitor yang kita dapat dalam proses research. Biasanya ya itu akan tahu nih terkait jenis-jenis dari aplikasi ini tersebut. Contohnya kalau dashboard kan itu kan udah lumayan ini general kan, Ya. layoutingnya seperti apa. Dan kalau kita bisa cek tadi di Google Sheets, Cloud dan juga Figma itu kita bisa input nih foto atau bahkan desain. Jadi tinggal kita masukin aja screenshot atau foto dari contoh aplikasi komputer tersebut, nanti dari AI-nya itu akan langsung ngebuat sesuai dengan layouting yang kita mau. Yes. Jadi dari prompting by text-nya kita improve sesuai dengan apa spesifikasinya yang kita mau. Terus kita jangan lupa tambahkan evidence-nya. Betul. Oke, 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 oke. Jadi kalau misalnya memang prompting yang setahu aku juga ini bener banget. Jadi kalau misalnya prompting itu kita perlu kasih tahu spesifikasinya, Ya. evidence-nya. Kalau misalnya memang ada referensi dan lain-lain itu juga boleh banget dikasih tahu ke AI-nya. Dan juga pastinya kasih konteks. Betul, Kita kasih sebenarnya konteks. maunya apa sih? Iya. Kita sebenarnya tujuannya mau apa sih? Kita what
problem are we trying to solve menggunakan AI tools itu. Jadi diperjelas aja kalau misalnya itu. Thank you so much. Oke, terus kemudian pertanyaan terakhir ini ya. Saat menggunakan AI untuk pekerjaan, bagaimana Anda menjaga kerahasiaan atau data perusahaan atau data pribadi agar tidak bocor ke model AI public? Oke, ini pertanyaannya itu sebenarnya mungkin bisa dijawab sama yang lebih paham, tapi kalau saya tahu saya, itu kita ada namanya on-premise. Oke. Jadi servernya ditaruh di tempatnya kita, di mana nanti harusnya datanya itu akan kejaga, jadi dia nggak akan ke explore keluar. Yes, oke Iya. oke. Data itu nggak bakal dipakai ya sama Betul. AI tersebut untuk basically ngasih tahu ke yang lain lah basically Iya. ya. Oke, Nah, oke, dan oke. ini juga karena kan tadi mentionnya adalah perusahaan kan, Ya, yang bertugas buat ini adalah sebenarnya itu dari bagian infranya, oke. infrastruktur yang harus disesuaikan. Oke. Iya, Jadi infrastrukturnya juga ya. betul, Tapi kita juga harus ngejaga dengan yang on premise tadi ya. betul sekali. Oke. Ini karena kita masih ada 10 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir. AI dilatih dari jutaan pola UI umum yang sudah ada di internet sehingga hasil wireframe-nya seringkali terasa generik. Ya. Bagaimana strategi prompting Mas Katu untuk mendorong AI menghasilkan solusi UI yang unik dan non konvensional tanpa merusak aspek kebiasaan penggunanya atau usability? Oke, kalau di sini konteksnya menggunakan AI, ya, seperti yang saya bilang tadi adalah kita perbanyak dulu nih mood board atau evidence yang akan kita jadikan Ya. contoh dalam pembuatan hi-fi tersebut atau UI tersebut. Ya. Nah, kemudian nanti disitulah tesnya kita sebagai seorang desainer dan kreativitasnya kita. Entah kita langsung prompting sesuai dengan kreativitasnya kita atau ketika desainnya sudah ada, karena kan tadi seperti di-mention, Ya. itu hasilnya pasti generik. Jadi Ya. bisa dilihat tadi di Claude, terus di Google Stitch, di Figma, itu sebenarnya mirip-mirip. Ya, betul. Nah, disitulah nanti dari ide-ide tersebut, barulah kita proses sesuai dengan tesnya kita. Betul. Oke. Jadi harus jadi unik lah. Harus jadi unik ya. Ya, tapi tetap sesuai dengan brief yang diberikan. Betul banget. Dan juga nggak melupakan juga usability-nya ya. Betul, usability-nya. Usability dan ease of use-nya dari si usernya. Jadi ya jangan cuman main visual aja, tapi kita juga dari sisi experience juga harus sesuai. Ya. Iya. Oke, kalau begitu. Ini karena udah tinggal beberapa menit lagi waktu kita. Thank you so much yang udah nanya, ini udah cukup banyak pertanyaannya. Thank you so much udah engage sama kita. Mungkin aku untuk mungkin sekali lagi Mas Katu, thank you so much udah berbagi waktunya, berbagi ilmunya juga ya, berbagi juga dari segi toolsnya yang memang direkomendasiin sama Mas Katu dan lain-lain. Thank you so much. Kalau boleh saya rangkum, Second Brain itu sebenarnya bukan tools AI-nya, cuman memang cara kita menggunakannya. Karena kita juga harus tahu tools yang mana yang memang sesuai dengan kebutuhan kita dan juga cara menggunakan tools tersebut dan pastinya gimana caranya kita membuat decision yang bagus based on data-data dan juga referensi yang memang diberikan oleh si AI tersebut. Betul gitu. sekali. Oke, jangan lupa kalau misalnya boleh juga kalau misalnya kamu penasaran dengan webinar kita selanjutnya, untuk bulan depan kita bakal ada webinar bersama Mas Iqbal yang dimana beliau adalah SIEM engineer kita dengan membahas topik future proofing SOC, di mana kita bakal membahas tentang AI di SOC, implementasinya dan integrasinya seperti apa. Begitu. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kamu masih ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab atau misalnya masih ada beberapa pertanyaan yang memang belum kepikiran atau misalnya nanti kepikirannya nanti, kamu bisa juga tanya di Discord kita, yaitu ada Try Hearts by Zentara, di mana Mas Katu juga ada di sana, aku juga ada di sana. Jadi kalau misalnya kamu pengen ada pertanyaan, boleh banget langsung lempar pertanyaan di sana, jangan malu-malu, just join and then tanya gitu. Sekali lagi terima kasih Mas atas waktunya, terima kasih juga semua penonton atas waktunya. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan selamat melanjutkan hari kalian. Ya, thank you semuanya. Thank you semuanya.